Battle Through the Heavens Season 6 versi novel. Bab 1605, Pertempuran Besar. Keinginan membunuh tiba-tiba melonjak di mata Lei Ying, Huo Jin dan sisanya setelah kata-kata Xiao Yan terdengar. Energi di sekitar mereka mulai berfluktuasi dengan intens. Siapkan formasi. Beberapa tangisan keras bergema di langit pada waktu yang hampir bersamaan. Orang-orang dari klan Gu, klan Yan, klan Lei dan bahkan klan Hun mulai mengaktifkan formasi mereka dengan kecepatan seperti kilat. Pilar Douqi yang menakutkan dibebankan ke awan dari segala arah. Aura perkasa menyebabkan hati para pengamat di luar pegunungan bergetar. Mereka berulang kali bersukacita karena mereka tidak menyerbu masuk. Jika tidak, mereka kemungkinan besar akan binasa dalam pertempuran besar yang begitu hebat. Sepertinya kalian semua memang tidak mau menyerah. Senyum di wajah Hun Tiandi perlahan-lahan ditarik saat dia berdiri di langit. Dia sekali lagi berubah menjadi sikap acuh tak acuh yang tampaknya ceria. Dia menunduk untuk melihat kelompok Xiao Yan. Tampaknya dia tidak terkejut dengan serangan mendadak mereka. Dia juga mengerti bahwa Yu Yuan, Xiao Yan dan yang lainnya pasti tidak akan hanya duduk dan menonton klan Hun mereka mendapatkan 8 keping batu giok dan berhasil membuka rumah dewa kuno. Hun Tiandi, serahkan giok kuno. Kalau tidak, kita pasti akan bergandengan tangan dan meratakan klan Hun Anda. Mata Lei Ying sangat marah saat dia berteriak. Hun Tiandi tanpa sadar tertawa setelah mendengar ini. Dia membalik tangannya dan menyimpan batu giok kuno di tangannya ke dalam storage-nya sebelum dia tersenyum berkata, "Oh, saya benar-benar ingin tahu bagaimana Anda berakhir dalam situasi ini jika Anda memiliki kemampuan ini." Petik 2. Hun Tiandi, kita tidak akan membiarkan dengan mudah membuka rumah dewa kuno. Wajah Gu Yuan sedalam air. Tubuhnya perlahan naik ke udara ketika fluktuasi mengerikan perlahan-lahan menyebar dari dalam tubuhnya. Awan gelap dengan cepat berkumpul di langit saat guntur meraung. Xiao Yan, Ling Ying, Yan Jin dan para ahli, yang lebih kuat dari Do Sengs bintang 5 dari 3 klan serta Sky Mansion Alliance, naik ke langit. Aura mereka melonjak dan warna langit berubah. Dalam hal jumlah ahli tingkat atas, 3 klan dan aliansi Mansion Sky tidak akan kalah dengan klan Hun. Tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang akan menang jika mereka bertarung. Gu Yuan, saya telah mengatakan sebelumnya bahwa dengan kehancuran klan Xiao, tidak ada lagi orang yang bisa menghentikan klan Hun saya. Hun Tiandi tertawa. Gu Yuan mengerutkan kening. Dia baru saja akan berbicara ketika si pemarah Lei Ying berteriak dengan suara yang dalam, "Mengapa kamu mengatakan begitu banyak omong kosong padanya?" Semua anggota klan Lei mendengarkan, gunakan formasi 9 naga langit petir. Petik 2. Dimengerti. Banyak ahli dari klan Lei menjawab dengan wajah dingin dan keras setelah mendengar teriakan Lei Ying. Segera, banyak sinar cahaya perak naik dari dalam tubuh mereka dan dengan cepat berkumpul menjadi petir yang kuat di langit. Cahaya perak menyala. Akhirnya, itu berubah menjadi naga petir besar 10.000 kaki. Guntur yang berguling-guling menyebabkan tanah bergetar. Pergi. Saat naga kilat muncul, itu tanpa ampun bertabrakan dengan pasukan besar klan Hun di langit di bawah kendali banyak ahli dari klan Lei. Klan Yan, teknik Sky pembakaran besar. Yan Jin menjerit dingin setelah klan Lei menyerang. Api mengerikan segera melonjak, seolah-olah itu dimaksudkan untuk membakar seluruh tempat ini. Akhirnya, nyala api berubah menjadi lautan api bergulung yang menyapu ke arah klan Hun. Cermin Dewa Kuno. Klan Gu juga sekali lagi membentuk cermin kuno yang menutupi seluruh tempat. Sinar cahaya mengalir di atasnya. Segera setelah itu, pilar cahaya yang sangat besar melesat. Swosh swosh. Semua serangan meletus saat ini. Fluktuasi energi dengan mudah menghancurkan gunung-gunung yang menjulang tinggi di sekitarnya, tidak meninggalkan apapun di. Hun Tiandi menyaksikan serangan ganas yang datang dari bawah dengan mata acuh tak acuh saat dia berdiri di langit. Suara derap rantai dipancarkan dari awan hitam yang menutupi area di belakangnya. Setelah itu, banyak suara bentrok muncul. Tak terhitung rantai hitam melesat dari dalam awan hitam dan dengan cepat membentuk pukat di langit. Awan hitam bergejolak di atas rantai. Tiba-tiba, banyak wajah ganas muncul di jaring hitam dan terus-menerus memancarkan pekikan sengsara yang tajam. Bang bang bang, banyak serangan tiba-tiba saat jaring hitam terbentuk. Segera, seluruh tempat bergetar hebat di bawah tabrakan yang menakutkan. Tanah itu retak, membentuk banyak celah besar seperti garis retak. Jaring hitam runtuh setelah badai menakutkan di langit secara bertahap tersebar. Namun,
Ia berhasil memblokir semua serangan dari bawah sebelum runtuh. Kekuatan menakutkan klan Hun sekali lagi terungkap. Hun Tiandi, kali ini mari kita berdua memutuskan pemenang. Kaki Gu Yuan menginjak ruang kosong. Tubuhnya tiba-tiba melesat ke awan sementara tangisan keras menyebar ke daerah dalam jarak puluhan ribu kilometer dengan cara yang luas dan perkasa. Hun Tiandi tersenyum tipis. Tubuhnya bergerak dan langsung muncul di depan Gu Yuan. Dia mengerti bahwa keduanya adalah perwakilan terkuat dari kedua faksi. Keduanya harus saling menahan. Kalau tidak, pembentukan kedua belah pihak akan runtuh. Biaya, Lei Ying dan Yan Jin berteriak keras setelah melihat Gu Yuan turun tangan untuk menahan Hun Tiandi. Para ahli dari 3 klan dan Sky Mansion Alliance bergegas keluar dari belakang. Banyak ahli dari klan Hun terbang keluar dari awan hitam dengan suara deras. Segera, perkelahian besar meletus di langit. Lei Ying dan Yan Jin memiliki target yang jelas. Mereka langsung mengunci ke Nihility Devouring Flame. Selain Hun Tiandi, yang terkuat di klan Hun adalah Nihility Devouring Flame. Di sisi lain, hanya mereka berdua dari sisi aliansi yang bisa menghentikannya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kalian berdua cocok untukku hanya karena kamu mendapatkan manfaat terakhir kali? Api Nihility Devouring tertawa dingin setelah melihat duo Lei Ying menerjang ke arahnya. Dia melambaikan lengan bajunya yang besar. Api hitam naik dengan cara mengerikan dan langsung dibebankan ke arah duo Lei Ying. Segera, kekuatan melahap yang menakutkan menyebar. Dengan meningkatnya jumlah ahli yang saling bertukar pukulan, seluruh pegunungan mulai bergetar dengan intens. Adegan itu menyebabkan ekspresi orang-orang di kejauhan mengalami perubahan besar dalam ekspresi. Bang! Xiao Yan tanpa ekspresi saat dia melemparkan telapak tangan dan menghancurkan tubuh spiritual seorang elit Dozun dari ahli dari klan Hun menjadi debu. Tubuhnya segera berkedip dan dia muncul di depan ahli lain. Setiap kali dia menyerang, akan ada ahli dari klan Hun dikalahkan. Bahkan beberapa ahli Doseng terluka parah dan dipaksa kembali ke tangan Xiao Yan setelah beberapa pertukaran. Xiao Yan tidak menyerang para ahli dari klan Hun yang tidak bisa dihabisi dengan cepat. Saat ini, ia ingin membunuh ahli paling banyak dari klan Hun dengan kecepatan tercepat. Saat ini, ia ingin menggunakan kecepatan tercepat untuk membunuh paling banyak orang dari klan Hun. Dengan efisiensinya, jumlah ahli klan Hun yang telah terbunuh di tangan Xiao Yan dalam beberapa menit telah mencapai 2 digit. Manfaat yang dibawa oleh jiwa di negara juga telah terungkap dalam pertarungan ini. Aura pembunuh kaya menutupi tubuh Xiao Yan. Bang! Xiao Yan mengulurkan tangannya ke kabut darah setelah mengalahkan bintang 3 elit Doseng menjadi sekelompok darah. Dia mengepalkan tangannya dan fragmen jiwa yang tersisa diuapkan menjadi tidak ada. Ci! Riak tiba-tiba muncul di belakang Xiao Yan tepat saat dia baru saja membunuh elit Doseng dari klan Hun. Api hitam pekat melonjak. Itu berubah menjadi tombak hitam yang tanpa ampun menyerang bagian belakang kepala Xiao Yan. Namun, tombak hitam itu masih beberapa sentimeter dari kepala Xiao Yan ketika dikirim terbang dengan suara dentang. Adegan itu muncul seolah-olah ada penghalang tak terlihat di sekitar Xiao Yan. Hun Miseng, kamu memang masih hidup. Xiao Yan menoleh. Matanya melihat ke arah sosok manusia yang benar-benar terbungkus api hitam. Meskipun Xiao Yan tidak dapat dengan jelas ses penampilannya, perasaan dari jiwa di negara telah memungkinkannya untuk mengenali yang terakhir segera. Orang ini adalah kepala aula jiwa, Hun Miseng, yang telah melarikan diri dengan jejak jika jiwanya setelah dibunuh oleh Xiao Yan saat itu. Xiao Yan, aku tidak akan mati dengan mudah. Sir Nihility telah membantu saya membuat tubuh dengan nyala esensinya. Diri saya saat ini tidak dapat dibandingkan dengan saat itu. Api hitam bergejolak sebagai sepasang mata merah, yang penuh dengan kebencian, menatap Xiao Yan. Suaranya yang gelap dan dingin disertai dengan kekejaman saat ia dipancarkan. Sebuah busur terbentuk di atas wajah dingin Xiao Yan setelah dia mendengar ini. Serahkan hidupmu padaku. Tangan Hun Miseng gemetar. Api hitam pekat langsung berubah menjadi rantai api hitam besar 1000 kaki yang dengan mudah menembak ke arah Xiao seperti ular ganas. Pecah. Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang di hadapan serangan Hun Miseng. Dia hanya mengucapkan satu kata. Retak, fluktuasi spiritual yang tak terlihat menyapu setelah suara Xiao Yan terdengar. Rantai api hitam runtuh hampir secara instan. Bahkan nyala hitam di atasnya sudah menjadi sangat redup. Serangan dari jiwa di state adalah sesuatu yang bahkan bintang 8 Doseng tidak akan berani meremehkan.
Meskipun Nihility Devouring Flame telah berusaha keras untuk merekonstruksi tubuhnya, kekuatannya paling banyak ada di bintang 7 Douseng atau lebih. Ada terlalu banyak celah dengan Xiao Yan saat ini. Yang diperlukan hanyalah pertukaran singkat agar Hun Mi-seng dikalahkan begitu cepat. Ekspresi yang terakhir sedikit diubah. Meskipun dia sadar bahwa Xiao Yan telah melangkah ke jiwa di state, dia tidak bisa percaya bahwa dia akan begitu menyedihkan di tangan pihak lain. Menarik. Meskipun pikiran jahat berputar di dalam hatinya, Hun Mi-seng juga mengerti bahwa dirinya saat ini tidak lagi cocok untuk Xiao Yan. Dia segera mengepalkan giginya dan dengan cepat menariknya kembali. Kamu tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Mata Xiao Yan menatap Hun Mi-tian dengan dingin dan acuh tak acuh. Dia mengambil langkah maju dan ruang berfluktuasi. Dia benar-benar muncul di belakang yang terakhir dengan gaya seperti hantu. Dia menekankan jari ke depan dan langsung menembus api hitam di sekitar Hun Mi-tian. Kekuatan yang menakutkan dari jiwa di state meletus tanpa ditahan. Bang! Tubuh Hun Mi-seng tiba-tiba menegang di tengah suara rendah dan dalam. Api hitam di sekitarnya menghilang dengan segera, mengungkapkan sosok keriput di dalamnya. Tidak ada luka di kepalanya tapi mata Hun Mi-tian itu kosong. Jiwanya benar-benar lenyap karena disambar jari Xiao Yan sebelumnya. Apakah ini tekanan spiritual dari negara jiwa di? Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat jarinya. Dia tidak menggunakan Douqi untuk Purified Demonic Lotus Flame untuk membunuh Hun Mi-tian. Yang dia lakukan adalah mengandalkan kekuatan spiritualnya untuk membunuh yang terakhir dengan kecepatan seperti kilat. Kekuatan menakutkan seperti itu memang layak untuk kata di Brave Next. Battle Through the Heavens. Bab Chapter 1606. Hun Yuantian. Xiao Yan tidak terlalu memperhatikan Hun Mi-tian setelah membunuhnya dengan cepat dan sederhana. Dengan kekuatan Hun Mi-tian, dia tidak memiliki banyak ancaman terhadap Xiao Yan. Setelah kekuatan spiritualnya melangkah ke Didi State, Xiao Yan sudah bisa sepenuhnya mengabaikan Hun Mi-seng. Xiao Yan menjentikkan jarinya dengan lembut. Dia melirik mayat dengan mata hampa di depannya dengan sikap acuh tak acuh. Dengan lambaian tangannya, dia langsung menghancurkan mayat itu. Setelah itu, dia mengerutkan kening dan melihat medan pertempuran yang kacau di langit. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat perang dalam skala seperti itu. Kekuatan mengerikan yang ditunjukkan klan Hun sekali lagi menyebabkan wajah Xiao Yan menjadi kuburan. Kekuatan aliansi yang hadir adalah kombinasi dari klan Go, klan Lei, klan Yan dan Sky Mansion Alliance. Jumlah ahli yang hadir telah mencapai tingkat yang relatif spektakuler. Meskipun demikian, mereka tampaknya masih dalam kebuntuan. Mata Xiao Yan menyapu medan perang. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap kabut hitam, yang menembus langit. Ada aliran ahli yang terus-menerus keluar dari dalam awan hitam. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, sulit bagi siapapun di bawah kelas 7 bintang Douseng untuk menarik perhatiannya. Namun, Xiao Yan samar-samar merasa seolah-olah kabut hitam masih menyembunyikan banyak aura yang bahkan ia sangat takuti karena alasan yang tidak diketahui. Perasaan lemah yang lemah. Jika itu bukan karena jiwa Xiao Yan telah mencapai keadaan tidak mungkin baginya untuk mendeteksinya secara terperinci. Namun, perasaan ini menyebabkan ekspresi Xiao Yan menjadi semakin serius. Kekuatan klan Hun memang tampak luar biasa menakutkan. Pertempuran hari ini mungkin pertarungan yang pahit jika ini berlanjut. Mata Xiao Yan menyala. Tiba-tiba, mereka diputar. Dia melihat bagian utara medan perang. Kabut hitam bergolak dan beberapa aura yang kuat melonjak. Jelas, ada banyak ahli dari klan Hun yang duduk di sana. Bahkan 3 klan dan Sky Mansion Alliance telah menderita banyak kematian di tempat ini. Hun Feng. Kilatan dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat sosok yang agak muda dalam kelompok. Ada rumor bahwa orang ini adalah orang yang paling menonjol di antara generasi muda klan Hun. Kemungkinan dia akan bisa mengancam klan Hun jika dia bisa menangkap orang ini. Pikiran ini melintas di benak Xiao Yan. Dia tersenyum dingin dan bergerak. Tubuhnya berubah menjadi cahaya hitam yang bergegas menuju wilayah kabut hitam. Bang! Hun Feng memiliki ekspresi dingin saat dia meraih kepala seorang ahli dari klan Yan. Dia melihat ekspresi ketakutan yang terakhir. Ekspresi merah tua dan garang melintas di matanya. Darah segar meletus dengan otak yang terakhir. Setelah itu Hun Feng hanya membuang orang itu ke samping. Kamu tidak berguna. Hun Feng menggosok tangannya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Ada 4 tetua klan Hun,
yang telah mencapai kelas bintang 4 Douseng, menjaga di belakangnya. Melalui ini, orang bisa melihat bahwa klan Hun sangat menghargai keselamatannya. Tuan Muda Hun Feng, mari kita mundur sedikit. Ada terlalu banyak ahli dari 3 klan di dekatnya. Seorang lelaki tua kelabu melirik ke sekelilingnya sebelum tiba-tiba berbicara. Tempat ini bisa dianggap agak dalam. Meskipun para ahli sejati dari 3 klan pada dasarnya telah ditahan, itu selalu benar untuk sedikit berhati-hati. Ayo pergi, Hun Feng, yang bersenang-senang melakukan pembunuhan, mengerutkan kening tetapi tidak keberatan. Dia mengangguk dan hendak menarik kembali. Haha, Tuan Muda Hun Feng, Anda benar-benar berani pergi begitu saja setelah membunuh seseorang. Tidakkah Anda menjadi sedikit terlalu bebas dan mudah? Petik 2. Namun, tawa samar tiba-tiba terdengar saat Hun Feng berbalik. Dia mengangkat kepalanya dengan kaget dan melihat seorang pemuda berpakaian hitam muncul di atas kepalanya pada saat yang tidak diketahui. Yang terakhir tersenyum menatapnya. Xiao Yan, Anda benar-benar melarikan diri dari dikejar oleh Hun Miseng. Hun Feng tertawa dingin. Ekspresinya sedikit berubah setelah melihat pemuda berpakaian hitam itu. Dikejar, Xiao Yan kaget. Dia segera datang ke pemahaman yang tiba-tiba. Tampaknya kecepatan membunuh Hun Mitian sebelumnya terlalu cepat. Karenanya, itu tidak berhasil menarik banyak perhatian. Tuan Muda Hun Feng, cepat dan pergi. Keadaan spiritual Xiao Yan telah mencapai keadaan di. Kekuatannya jauh melampaui apa yang muncul di permukaan. Hun Miseng kemungkinan sudah terbunuh olehnya. Seorang pria tua berambut putih dari antara 4 sesepuh yang menjaga Hun Feng, memiliki sepasang mata yang sangat tajam. Hatinya tenggelam setelah melihat ekspresi Xiao Yan. Dia kemudian berteriak dengan suara rendah. Wajah Hun Feng berkedut tanpa sadar setelah mendengar kata-kata ini. Matanya dipenuhi dengan ketidakpuasan saat mereka melihat Xiao Yan. Kembali ke alam api iblis, Hun Feng benar-benar tidak perlu takut Xiao Yan. Namun, setelah hanya beberapa tahun, tekanan yang diberikan kepadanya sebenarnya tidak lebih lemah dari para tetua agung dalam klan. Pindah. Meskipun dia tidak puas, Hun Feng jelas mengerti bahwa jika dia bertarung dengan Xiao Yan dengan kekuatannya saat ini, dia kemungkinan tidak akan mati. Karenanya, dia tidak berani menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas menuju awan hitam yang jauh di langit. 4 tetua di belakang menatap Xiao Yan dengan hati-hati saat mereka mundur. Xiao Yan hanya tersenyum setelah melihat mereka berlima pergi. Dia mengepalkan tangannya. 4 kelompok cahaya api yang cemerlang meletus dari tangannya. Mereka dengan cepat diaglomerasi menjadi 4 lotus api berukuran kepala yang melesat ke arah 4 sesepuh dengan kecepatan seperti kilat. Biaya, hawa dingin muncul di wajah keempat tetua setelah mereka melihat Xiao Yan terus mengejar mereka. Lengan baju mereka bergetar dan rantai seperti piton bergegas keluar. Teratai api telah tiba begitu rantai ditembakkan. Setelah itu, mereka berpegang pada rantai. Keempat sesepuh tidak bisa melarikan diri tidak peduli bagaimana mereka berjuang. Bang! Teratai api tiba-tiba meledak sementara 4 sesepuh sedang bersiap untuk melemparkan rantai ke samping. 4 garis api yang cemerlang terbang di sepanjang rantai. Dalam sekejap, nyala api menghantam tangan keempat sesepuh dan kemudian menyerang tubuh mereka. Ledakan! Setelah garis api menyerang tubuh mereka, pakaian keempat tetua langsung menjadi debu. Segera setelah itu, bibit api merah muda keluar dari pori-pori mereka. Suara mendesis sangat memekakkan telinga. Pekikan tajam dan sengsara terus dipancarkan dari mulut 4 anggota klan Hun sementara mereka dengan gila melepaskan douki mereka untuk memadamkan api di dalam tubuh mereka. Ekspresi Xiao Yan acuh tak acuh saat matanya menyapu mereka berempat. Dia menjentikkan jarinya dengan lembut. 4 gumpalan angin melesat keluar. 4 tetua dari klan Hun memuntahkan seteguk darah segar. Tubuh mereka seperti sayap burung yang patah saat mereka dengan cepat mendarat ke tanah. Setelah itu, mereka dikelilingi oleh para ahli dari 3 klan di bawah ini. Ekspresi Hun Feng akhirnya menjadi jelek setelah dia melihat bahwa keempat tetua, yang telah mencapai bintang 4 kelas Douseng, sebenarnya sangat tidak berharga di tangan Xiao Yan. Dia dengan cepat melepaskan kecepatan maksimumnya dan buru-buru melarikan diri. Aku sudah mengatakan bahwa kamu tidak akan bisa melarikan diri. Tubuh Hun Feng baru saja bergerak ketika suara yang dipenuhi dengan rasa dingin yang tak berujung tiba-tiba ditransmisikan dari belakangnya. Mantan mengecilkan matanya. Dia membalik tangannya dan api hitam bergejolak. Pemogokan telapak tangan yang tak tertandingi tiba-tiba meletus.
Bang! Angin palem ganas dari Hun Feng baru saja melepaskan ketika tampaknya telah bertemu dengan penghalang tak terlihat. Suara keras muncul dan tangan pembentuk merasakan nyeri menusuk tulang. Kekuatannya dipantulkan kembali dan secara langsung menyebabkan seteguk darah segar mengalir melalui tenggorokannya. Namun, akhirnya ditelan dengan paksa oleh Hun Feng. Hun Feng menelan seteguk darah segar. Jantungnya bergetar karena syok. Keduanya benar-benar berada di dua tingkat yang berbeda. Hun Feng baru saja akan menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kecepatannya saat pikiran ini melintas di benaknya ketika tangan dingin yang agak dingin muncul di lehernya. Es yang dingin menyebabkan tubuhnya menjadi kaku. Leluhur, selamatkan aku. Jeritan tajam keluar dari mulut Hun Feng saat tubuhnya menegang. Leluhur, mata Xiao Yan menyipit setelah mendengar suara Hun Feng. Matanya dengan cepat menyapu medan pertempuran di langit. Saat ini, Hun Tiandi, Nihility Devouring Flame dan keempat orang suci iblis telah ditahan. Hanya siapa leluhur Hun Feng ini? Bang! Awan hitam di langit tiba-tiba bergejolak intens sementara keraguan ini melintas di hati Xiao Yan. Setelah itu, awan hitam melonjak dan sosok tua, yang tampaknya akan mati, perlahan-lahan turun. Pada saat yang sama, aura menakutkan yang luas dan perkasa, yang tidak kalah dari raja terendam hitam dari klan Gu, Gulai, tiba-tiba tersapu. 8 bintang Douseng, mata Xiao Yan sedikit menyusut saat dia merasakan aura yang sangat kuat ini. Klan Hun sebenarnya menyembunyikan ahli seperti itu. Teman muda, mengapa Anda tidak membiarkan keturunan saya yang tidak berguna ini? Sosok tua itu perlahan melangkah maju. Dia muncul di depan Xiao Yan hanya dengan satu langkah. Wajah tua yang tertutup keriput ditutupi dengan senyum dan nadanya sangat ramah. Siapa kamu? Xiao Yan tersenyum dingin dan bertanya. Aku Hun Yuantian, haha, orang tua yang tidak berguna yang telah mati di tangan Xiao Xuan saat itu. Orang tua itu tertawa. Xiao Yan bisa merasakan senyum pembentuknya menjadi jauh lebih gelap ketika menyebutkan kata-kata, Xiao Xuan. Kamu tidak terlihat seperti orang mati. Xiao Yan sedikit mengernyit. Penampilan orang tua ini terlalu misterius. Dia harus berhati-hati. Namun, dia bertanya-tanya berapa banyak dari para ahli ini, yang belum pernah muncul di masa lalu, memiliki klan Hun. Jika beberapa dari mereka muncul, kemungkinan bahkan pasukan aliansi ini hari ini tidak akan dapat melakukan apapun pada klan Hun. Bahkan Xiao Yan merasakan sedikit kegelisahan di hatinya saat dia memikirkan hal ini. Klan Hun ini memang terlalu tak terduga. Hun Yuantian tertawa, namun, dia tidak menjawab pertanyaan ini. Dia tersenyum berkata, mengapa kamu tidak menyerahkannya kepadaku? Aliansi Anda ini benar-benar tidak cukup jika Anda ingin mempertahankan klan Hun kami. Apakah begitu? Mata Xiao Yan menjadi sedikit dingin. Dia tiba-tiba meningkatkan kekuatan lengannya, yang memegang Hun Feng. Ini menyebabkan wajah yang terakhir berubah menjadi ungu saat dia terus berjuang. Hun Yuantian menghela nafas tanpa daya saat melihat adegan ini. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda diancam. Aura hitam samar merembes keluar dari dalam tubuhnya. Segera, tangannya yang keriput dengan cepat memancarkan bau busuk. Akhirnya, dia bergerak dan dengan lembut membanting ke arah Xiao Yan. Itu mungkin bagi Xiao Yan untuk mendeteksi aura mati yang agak misterius dari tulang. Keriput seperti tangan, karena kamu menolak untuk mendengarkan kata-kata yang bagus, kamu bisa pergi dan mati saja. Kita next kelanjutan perjalanan, cerita, Xiao Yan. Battle, Panatua Zaixin, akan membacakan, perjalanan, alur cerita, Xiao Yan, melawan Hall of Salt Hun Tiandi. Sebelum nyimak jangan lupa like dan tombol subscribe-nya cuy, terima kasih, kita langsung saja ke KTP. Battle Through the Heavens Season 6 versi novel. Bab 1607, Gerbang Kesunyian yang Mematikan. Terserah kamu untuk memutuskan siapa yang harus hidup dan siapa yang harus mati. Xiao Yan tanpa sadar tertawa dingin setelah melihat Hun Yuantian bergegas dalam sekejap. Tangannya, yang meraih Hun Feng, meningkatkan kekuatannya. Yang terakhir ini juga berjuang keras. Xiao Yan, leluhur tidak akan membiarkanmu pergi. Ekspresi Hun Feng berwarna ungu. Dia dengan kejam menatap Xiao Yan. Tiba-tiba, tubuhnya mulai membengkak intens. Douqi di dalam tubuhnya juga menjadi liar dan keras. Menghancurkan diri sendiri ya, ekspresi Xiao Yan tidak berubah setelah dia melihat adegan ini. Dia tiba-tiba meningkatkan kekuatan lengannya. Suara retakan muncul dan dia langsung mematahkan leher Hun Feng.
Meskipun leher Hun Feng patah, tubuhnya terus membengkak dengan cepat. Akhirnya, ia mengeluarkan ledakan. Badai energi yang mengguncang bumi meledak bersama dengan kabut berdarah. Kabut darah perlahan-lahan tersebar sebelum menghilang. Namun, tubuh Xiao Yan terus melayang di langit. Kekuatan spiritualnya yang luas dan perkasa telah membentuk penghalang tak terlihat di sekelilingnya. Serangan yang Hun Feng telah ciptakan dari penghancuran diri tidak menyebabkannya terluka. Mata Xiao Yan menyapu tempat itu dengan sikap acuh tak acuh. Dia cepat-cepat mundur selangkah ketika ruang di depannya berfluktuasi. Sosok tua muncul dalam sekejap. Angin telapak tangan yang mengandung aura mematikan yang kaya melekat di dada Xiao Yan saat terbang berlalu. Tubuh Hun Yuantian muncul dalam sekejap setelah telapak tangannya meleset. Dia melirik tempat di mana Hun Feng memiliki penghancuran diri. Wajahnya yang keriput dan tertutup berisi suram. Segera, dia membalik tangannya dan jiwa keluar dari dalam kabut hitam. Akhirnya, ia masuk ke lengan bajunya. Berat, aku pasti akan membuatmu menderita. Hun Tian menatap Xiao Yan dengan penuh perhatian setelah mengambil jejak jiwa Hun Feng. Senyum di wajahnya akhirnya benar-benar menghilang. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan menjadi setan ini. Yang terakhir tidak memberinya kesempatan untuk menyelamatkan Hun Feng. Sebaliknya, Xiao Yan hanya melancarkan serangan pembunuhan. Jika bukan karena Hun Feng telah memutuskan untuk menghancurkan diri sendiri dan membiarkan sebagian jiwanya melarikan diri, kemungkinan dia akan benar-benar dihancurkan oleh Xiao Yan. Meskipun ini masalahnya, ini akan menyebabkan kerugian besar bagi Hun Feng. Orang tua yang tidak akan mati seperti parasit. Izinkan saya menjadi orang yang mengirim Anda pergi. Xiao Yan tertawa dingin. Dia tampak benar-benar tidak takut. Meskipun Douqinya hanya pada tingkat menengah bintang 6, ia memiliki kualifikasi untuk bertarung melawan Dou Sheng bintang 8 dengan hanya mengandalkan kekuatan spiritual di stat-nya. Meskipun Hun Yuantian kuat, dia tidak sekuat Lei Ying dan Yan Jin. Menurut tebakan Xiao Yan, lelaki tua ini sepertinya baru mencapai kelas 8 bintang Dou Sheng. Xiao Yan tidak akan takut padanya dalam pertarungan nyata. Anggota klan Xiao selalu memiliki lidah yang tajam seperti itu. Aku akan membiarkanmu menikmati apa yang disebut takdir lebih buruk daripada kematian begitu kau mendarat di tanganku. Ekspresi Hun Yuantian sangat dingin. Dia membuka mulutnya, menunjukkan gigi-giginya yang kuning dan berbicara dengan nada menyeramkan. Jari Hun Yuantian bergerak tanpa meninggalkan jejak saat dia berbicara. Jejak fluktuasi tak terlihat tiba-tiba melonjak dari belakang Xiao Yan. Akhirnya, mereka terjerat dalam jaring yang tak terlihat yang tiba-tiba menutupi Xiao Yan. Pada saat yang sama, Hun Yuantian juga melesat ke depan dan muncul di depan Xiao Yan dalam sekejap mata. Telapak tangannya yang penuh bau menabrak dada Xiao Yan. Bang! Telapak tangan Hun Yuantian adalah setengah inci dari dada Xiao Yan ketika tiba-tiba diam. Lapisan penghalang tak terlihat telah muncul di telapak tangannya. Kedua belah pihak bertabrakan dengan kejam. Kekuatan yang menakutkan telah secara langsung menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh dan membentuk banyak garis retak. Menampilkan kekuatan spiritual Anda di depan saya. Bercanda, Xiao Yan mengamati Hun Yuantian. Dia tertawa, sebuah pikiran melintas di benaknya. Kekuatan spiritual yang besar dan kuat melonjak darinya. Hampir dalam sekejap, dia telah menghancurkan jaring spiritual yang tak terlihat di belakang. Segera, api merah muda sengit merembes keluar dari dalam tubuhnya, menyebabkannya berubah menjadi kaca merah muda jernih dalam sekejap mata. Aura Xiao Yan telah melonjak sangat setelah dia menggunakan lotus pemusnahan api. Segera setelah itu, nyala api dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. 6 lotus api berwarna dibentuk. Xiao Yan saat ini hanya perlu memikirkannya untuk menggunakan Fire Extermination Fire. Kekuatan menakutkan dari jiwa negara bagian telah meningkatkan kecepatan pembentukannya berkali-kali. Bas-bas, gelombang demi gelombang panas yang memusnahkan dengan cepat menyebar setelah lotus api terbentuk. Segera setelah itu, Xiao Yan menjentikkan jarinya. Sebuah lotus api disertai dengan ekor api yang cemerlang karena langsung menembak ke arah kepala Hun Yuantian. Meskipun kekuatan sebenarnya Xiao Yan masih di kelas 6 bintang Dou Sheng, kekuatan pemusnahan api lotus berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan oleh Distet Soul-nya. Gerbang keheningan yang maut. Ekspresi Hun Yuantian sedikit serius saat dia merasakan riak destruktif yang dipancarkan dari lotus api yang cemerlang. Kedua tangannya telah membentuk banyak segel aneh. Segera,
Kabut hitam yang kaya muncul dari dalam telapak tangannya. Itu berubah menjadi pintu hitam besar, yang telah diisi dengan aura misterius. Pintu terbuka dan lubang hitam seperti kegelapan terungkap. Tidak ada yang tahu persis seperti apa alam misterius itu. Swoosh! The Extermination Fire Lotus terbang melintasi langit. Akhirnya, meledak tepat di luar gerbang keheningan maut. Segera, badai perusak yang mengerikan menyapu. Serap saja. Badai itu tercermin dalam mata Hun Yuantian. Dia tertawa dengan cara yang gelap dan dingin. Kekuatan hisap yang mengerikan tiba-tiba dipancarkan. Pada akhirnya, badai api besar 10.000 kaki benar-benar telah ditelan ke gerbang besar. Apakah ini gerbang diam yang maut? Sebuah kejutan melintas di mata Xiaoyan setelah dia melihat adegan ini. Itu bukan karena Hun Yuantian dapat dengan mudah berurusan dengan lotus pemusnahan api. Sebaliknya, itu karena Hun Yuantian memiliki objek misterius. Kamu benar-benar berani mengungkapkan trik seperti itu di hadapanku. Gerbang kesunyian kematian milikku ini dibuat dari Dou Di Elit dari zaman kuno. Itu bisa melahap segalanya. Hun Yuantian tanpa sadar tertawa aneh setelah menyadari kejutan Xiaoyan. Gerbang keheningan maut ini sangat aneh. Ini karena ini benar-benar berbeda dari keterampilan Dou biasa. Bahkan tidak mungkin untuk mengklasifikasikannya sebagai semacam keterampilan Dou. Alih-alih, lebih tepat menggambarkannya sebagai semacam dunia yang diciptakan melalui pelatihan seseorang. Hun Yuantian telah berlatih selama ratusan tahun untuk berhasil menguasai gerbang keheningan maut ini dan memungkinkannya untuk memiliki kekuatan seperti itu. Ruang di dalam pintu dipenuhi dengan aura yang mematikan. Bahkan, bintang 7 Douseng kemungkinan akan terkikis dan terbunuh oleh aura yang mematikan jika ia tersedot ke dalam dan tidak bisa melarikan diri. Setelah kematiannya, esensi darahnya akan menjadi makanan bagi Deadly Silence Gate, yang membuatnya menjadi lebih kuat. Selama zaman kuno, banyak ahli telah berjuang untuk merebut gerbang diam yang maut ini. Itu tidak terduga bahwa Hun Yuantian benar-benar dapat membuatnya. Itu memang hal yang baik. Xiaoyan menjilat bibirnya, bahkan dia sedikit akrab dengan gerbang keheningan maut ini. Darah esensi dan jiwamu kemungkinan besar akan sangat meningkatkan kekuatan Deadly Silence Gate-ku. Tubuh Hun Yuantian melintas dan muncul di atas pintu besar. Dia duduk dan matanya menatap Xiaoyan dengan cara yang menyeramkan. Segera, segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Cahaya hitam tiba-tiba melonjak dari dalam gerbang besar. Itu berubah menjadi sinar cahaya hitam yang ukurannya puluhan kaki dan tiba-tiba meluncur keluar. Kecepatan cahayanya sangat cepat. Itu telah menyelimuti Xiaoyan setelah ditembak. Berat, kamu harus pergi ke neraka dan menemani leluhurmu Xiao Xuan. Hun Yuantian tertawa dengan suara yang lantang. Kekuatan hisap yang mengerikan tiba-tiba meletus dari dalam gerbang kesunyian yang maut. Lampu menyusut dan memasuki gerbang besar dalam sekejap. Xiaoyan, yang dibungkus oleh sinar cahaya juga menghilang. Wajah Hun Yuantian menjadi lebih pekat setelah Xiaoyan diserap ke dalam gerbang keheningan yang maut. Tidak seorang pun yang telah memasuki gerbang keheningan maut bisa keluar hidup-hidup. Setelah aura mematikan di dalam mengikis semua Douqi Xiaoyan, kehidupan dan kematian yang terakhir akan sepenuhnya ditentukan oleh suasana hati si pembuat. Sekelompok orang yang nakal benar-benar memiliki khayalan untuk meratakan klan Hun kita. Setelah kami sepenuhnya siap, semua orang di sini bisa melupakan untuk melarikan diri. Petik 2. Hun Yuantian mengangkat kepalanya setelah menangkap Xiaoyan. Matanya melirik medan pertempuran yang sangat kacau ini. Setelah itu, mereka berkumpul di awan gelap tebal di langit dan tertawa rendah dan dalam. Ruang hitam gelap dipenuhi dengan aura yang mematikan. Bahkan Douqi menjadi lemah di wajah seperti aura. Tubuh Xiaoyan muncul di tempat yang ditutupi oleh aura yang mematikan. Dia melihat ke tempat hitam gelap dan misterius ini sebelum senyum aneh muncul di wajahnya. Dia bergumam pelan, Hun Yuantian, aku akan membantu menyimpan harta ini untukmu. Api lotus iblis pemurni tiba-tiba menyapu dari dalam tubuh Xiaoyan setelah suaranya terdengar. Bahkan aura yang mematikan itu tidak dapat mendekatinya di bawah panas yang luar biasa ini. Xiaoyan cepat menutup matanya. Kekuatan spiritual yang luas dan tak berujung meletus dari dalam tubuhnya. Dalam waktu singkat, itu telah melilit dunia hitam pekat. Setelah itu, tubuhnya tiba-tiba menghilang. Dia sudah berada di daerah yang gelap saat berikutnya dia muncul. Bagian tengah dari tempat ini adalah batu hitam, yang menyembunyikan aura mematikan yang sangat banyak. Ada fluktuasi spiritual pada batu hitam.
Itu adalah jejak spiritual yang ditinggalkan Hun Yuantian di dalam gerbang kesunyian yang maut ini. Justru karena ini bahwa yang terakhir dapat menggunakan gerbang diam-diam. Namun, jika benda ini dihapus oleh orang lain, senyum dingin di wajah Xiaoyan menjadi lebih padat saat dia melihat batu hitam. Menangkap Xiaoyan, yang jiwanya telah mencapai keadaan adalah kesalahan terbesar Hun Yuantian. Bang! Hun Yuantian meledak penatua Douseng dari Gu Realem dengan serangan telapak tangan. Black Qi bangkit dari telapak tangannya dan sebuah gerbang hitam mini muncul. Jejak Qi berdarah cepat melonjak ke gerbang hitam. Ini benar-benar kekuatan yang membuat orang lain terpesona. Hun Yuantian menampakkan senyum di wajahnya saat dia merasakan aura mematikan yang semakin padat di dalam gerbang diam yang maut. Namun, dia akan sekali lagi menemukan target baru ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Ini karena dia menemukan bahwa hubungannya dengan gerbang keheningan maut tiba-tiba melemah. Ini buruk. Perubahan tak terduga ini menyebabkan hati Hun Yuantian tenggelam. Dia dengan tergesa-gesa berusaha memasuki gerbang keheningan yang maut ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa hubungannya dengan itu benar-benar telah terputus. Swoosh! Hati Hun Yuantian bergetar setelah koneksi terputus. Gerbang hitam itu sebenarnya langsung terbang keluar. Itu bengkak karena angin. Sesosok cahaya melintas dan duduk di atas gerbang besar. Sosok itu tersenyum menatap Hun Yuantian dan tertawa, "Terima kasih atas hadiahmu." Hun Yuantian tumpul sesaat setelah melihat adegan ini. Matanya dengan cepat berubah menjadi merah darah. Pref next.